Halo Sobat Leo kesayangan, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan positif vibes-nya melimpah ruah ya. Dan buat kamu yang kebetulan hari ini berulang tahun, happy birthday ya. Semoga semua impian segera jadi kenyataan dan hidupmu makin cemerlang. Nah, awal Agustus ini kayaknya ada sesuatu yang exciting banget buat kamu. Kira-kira kejutan apa ya? Ada kabar baik, rezeki, asmara, atau jangan-jangan ada mantan yang comeback. Siapa tahu kan? Penasaran? Yuk, kita bedah bareng di sesi reading hari ini. Ambil napas dalam-dalam dulu, relax, dan mari kita mulai sekarang. Oke, di depan aku ini udah ada beberapa kartu yang energinya aku rasain campur aduk banget, kayak permen nano-nano, ada manis, asem, asin, rame rasanya. Tapi tenang, kita akan kupas satu persatu. Kartu pertama yang muncul ini adalah peh botak. Wah, dengar namanya aja udah kayak lagi diomelin ya. Kartu ini nunjukin adanya kerancuan keadaan, perpecahan, keruwetan, dan juga gagalnya harapan. Aduh, kok langsung ngegas gini sih? Kayaknya di awal Agustus ini ada situasi yang bikin beberapa di antara kita merasa semuanya kusut seperti benang ruwet. Bisa jadi ada perbedaan pendapat di lingkungan pertemanan, di kantor, atau bahkan di rumah. Rasanya kayak lagi main teka-teki silang, tapi semua jawabannya salah. Ada juga harapan yang belum terwujud, sehingga bikin hati sedikit kecewa. Sisi lainnya, kartu ini bilang, rahasia tetap terjaga. Nah, ini penting banget. Jadi, meskipun situasinya lagi runyam, ada sesuatu yang tetap tersimpan rapat-rapat. Mungkin itu rahasia pribadi atau rahasia orang lain yang dipercayakan kepada kita. Bagus sih, tapi jangan sampai jadi beban pikiran ya. Ingat, kalau terlalu banyak rahasia, bisa-bisa kepala jadi ikut botak beneran. Selanjutnya, ada kartu cit bendera. Nah, ini dia penyejuknya. Meskipun tadi sempat tegang, kartu ini membawa energi positif tentang belajar dari pengalaman masa lalu, menambah ilmu, dan melanjutkan studi. Artinya, di tengah keruwetan tadi, ada kesempatan emas untuk introspeksi dan berkembang. Pernah ngalamin masalah yang mirip? Nah, sekarang saatnya kita ambil pelajaran dari situ. Mungkin dulu pernah buru-buru ambil keputusan, sekarang jadi lebih hati-hati. Atau ada keinginan untuk ikut kursus baru, atau melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda. Ini waktu yang tepat. Ibaratnya, kita lagi ikut bootcamp kehidupan, siap-siap jadi versi terbaik dari diri sendiri. Tapi, ada juga kartu yang bikin hati agak nyes. Ada Yoperit. Kartu ini identik dengan kesedihan, penderitaan, dan kesusahan. Ditambah lagi, ada energi perempuan muda yang berpikiran sempit. Waduh, ini bisa menggambarkan kita sendiri atau seseorang di sekitar yang sedang merasa terbebani. Pikiran yang sempit ini bisa bikin masalah kecil terasa jadi gunung. Contohnya, gara-gara hal sepele kayak jadwal meeting yang geser, langsung jadi panik 7 keliling. Kalau lagi ada di posisi ini, coba tarik napas dalam-dalam, lihat masalah dari sisi lain. Jangan sampai overthinking jadi hobi baru. Kalau ada teman seperti ini, yuk bantu dia untuk bisa melihat dunia dengan cara yang lebih luas. Setelah duka, pasti ada suka dong. Ada kartu Lakto Apekong yang hadir membawa kabar baik. Energinya bicara tentang pertolongan, bantuan, bertemu orang yang tepat, dan keadaan yang akhirnya terselamatkan. Sosoknya digambarkan sebagai lelaki alim yang sabar. Jadi,
Kalau sebelumnya merasa sendirian di tengah keruwetan, tenang aja. Akan ada sosok penolong yang datang. Bisa jadi teman lama, mentor, atau bahkan orang baru yang benar-benar tak terduga. Rasanya seperti superhero yang muncul tepat waktu saat kita butuh bantuan. Contohnya, lagi buntu di kerjaan, ada rekan yang kasih ide brilian. Atau saat lagi terhimpit kebutuhan, ada keluarga yang menawarkan bantuan tanpa kita minta. Sosok ini biasanya sabar, bijaksana, dan datang dengan solusi yang nggak menghakimi. Bersyukur banget kalau energi ini muncul. Dan yang paling bikin semangat, ada Yolaucian. Kartu ini muncul 2 kali, artinya energi keberuntungan besar, rezeki besar, harapan terwujud, dan sukses benar-benar kuat di awal Agustus ini. Sosoknya digambarkan sebagai perempuan cantik berkulit putih. Siap-siap deh, rezeki nomplok bisa datang dari mana saja. Bisa jadi proyek yang selama ini kita kerjakan tiba-tiba dapat bonus besar, atau bisnis yang tadinya biasa-biasa aja mendadak laris manis. Harapan yang selama ini tertunda bisa jadi kenyataan sekarang. Rasanya seperti beli lotre terus menang hadiah utama. Kalau ada perempuan cantik berkulit putih di sekitar kita, mungkin dia bawa hoki besar. Atau jangan-jangan justru kita sendiri yang lagi bersinar dan jadi magnet rezeki. Bisa banget. Tapi jangan lengah. Ada kartu go item yang muncul sebagai sinyal bahaya. Energinya bicara tentang fitnah, hasutan, tuduhan tak berdasar, dan sifat arogan. Sosoknya digambarkan sebagai lelaki atau perempuan berkulit gelap, bertubuh pendek, berhati jahat, dan suka menghasut. Waduh, ini kayak drama Korea masuk ke kehidupan nyata. Saat kita lagi bersinar dengan rezeki dan keberuntungan, pasti ada aja yang nggak suka. Bisa jadi ada yang iri, menyebarkan gosip nggak benar, atau bahkan mencoba menjatuhkan dengan tuduhan palsu. Kuncinya, jaga jarak dari orang-orang dengan energi negatif seperti ini. Jangan sampai kita terpengaruh atau terbawa emosi. Ingat, haters gonna hate. Fokus aja sama kebahagiaan kita sendiri. Lalu ada kartu Yo Kucing. Kedengarannya imut ya. Tapi ternyata energinya nggak seimut itu. Kartu ini menggambarkan kepalsuan, kepura-puraan, manipulasi, dan orang yang nggak bisa dipercaya. Di awal Agustus ini, kita perlu sedikit lebih waspada sama orang-orang baru, atau bahkan yang udah dikenal. Ada kemungkinan ketemu seseorang yang kelihatannya manis, tampan, atau menawan, tapi ternyata menyimpan niat tersembunyi. Mereka bisa aja berpura-pura baik, tapi ujung-ujungnya mau memanfaatkan keadaan. Contohnya, ada teman yang tiba-tiba jadi super akrab, rajin muji-muji, tapi ternyata ada kepentingan tertentu, misalnya pinjam duit tapi nggak niat balikin. Jadi hati-hati, jangan sampai jadi korban kucing berbulu domba ini. Selanjutnya ada Ghost Babi. Kartu ini menunjukkan energi kepanikan, kebingungan, pesimis, dan rasa seperti nggak ada harapan. Sosoknya digambarkan sebagai orang bertubuh gemuk. Rasanya seperti ada di persimpangan jalan, tapi semua rambu-rambu hilang. Beberapa di antara kita mungkin merasa panik, bingung harus melangkah kemana, dan tiba-tiba jadi pesimis. Padahal tadi sudah senang-senang dengan rezeki yang datang, malah ada ganjalan. Kalau mengalami momen seperti ini, yuk tarik napas dulu, tenangkan pikiran. Jangan biarkan kepanikan menguasai. Semua masalah selalu ada jalan keluarnya kok. Dan kalau ada seseorang di sekitar yang sedang pesimis, mungkin sosok bertubuh gemuk seperti di kartu ini, bisa jadi mereka butuh dukungan kita. Lanjut ke cit setan. Wah, namanya agak serem ya. Tapi tenang, ini bukan berarti setan beneran kok. Energi yang dibawa kartu ini lebih ke tentang musuh kejahatan, godaan hawa nafsu, dan ambisi yang terlalu berlebihan. Sosoknya bisa lelaki atau perempuan yang sifatnya penggoda. Di tengah kondisi yang campur aduk,
akan ada godaan yang menguji prinsip kita. Bisa jadi godaan untuk mengambil jalan pintas yang kurang benar, atau bahkan godaan asmara dari seseorang yang toksik. Atau malah kita sendiri yang jadi terlalu ambisius sampai lupa arah. Ambisi itu bagus, tapi kalau berlebihan bisa jadi bumerang. Jadi hati-hati sama godaan yang datang ya. Jangan sampai terjebak dalam rayuan gombal atau janji manis yang menyesatkan. Tapi tenang, kita juga punya sah udang. Kartu ini menggambarkan keteguhan hati, kekuatan prinsip, jiwa yang besar, dan setia pada kebenaran. Sosoknya digambarkan sebagai tempat jauh atau orang yang berasal dari jauh. Ini kabar bagus banget. Di tengah segala gempuran masalah dan godaan, ada energi kuat yang bikin kita tetap teguh pada prinsip, nggak gampang goyah, dan tetap memegang nilai kebenaran. Rasanya seperti punya benteng pertahanan yang kokoh. Energi ini juga membawa jiwa besar, kemampuan untuk memaafkan dan melihat gambaran yang lebih luas. Bisa jadi ini datang dari pengalaman masa lalu, atau dari dukungan orang-orang terkasih yang lokasinya jauh, tapi hatinya dekat. Lalu ada Jie Pentil, kartu unik yang menggambarkan anak kecil, sikap kekanak-kanakan, orang yang kurang berguna, dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Omongannya digambarkan seperti mulut bocah, nggak ada bobotnya. Ini bisa berarti dua hal. Pertama, mungkin ada momen di mana kita sendiri bersikap kekanak-kanakan, sedikit manja, atau kurang serius menghadapi situasi tertentu. Kedua, bisa jadi ada seseorang di sekitar yang suka bicara, tapi isinya angin doang. Jadi, nggak perlu terlalu dipikirin. Anggap aja seperti suara anak kecil yang lagi main-main. Untuk urusan asmara, ada si Kondeh. Energinya menunjukkan kejenuhan dalam hubungan asmara, rasanya jalan di tempat, nggak kemana-mana, bosan, dan mungkin sudah lelah menjalaninya. Sosoknya digambarkan sebagai orang berkulit putih. Buat yang udah punya pasangan, hati-hati sama fase jenuh seperti ini. Rasanya datar-datar aja, nggak ada spark. Bisa jadi kita atau pasangan merasa bosan dan capek. Nah, ini saat yang tepat buat komunikasi terbuka. Ajak pasangan melakukan sesuatu yang beda, seperti kencan kecil atau aktivitas baru yang menyenangkan bareng-bareng. Kalau soal sosok berkulit putih ini, bisa jadi hanya simbol kebosanan yang perlu diatasi. Tapi kalau ada orang ketiga yang benar-benar hadir, ya mesti lebih waspada. Dan terakhir, ada seed item. Energinya berkaitan dengan perjalanan, pencarian kejelasan soal keadilan, dan penetapan target pencapaian baru. Sosoknya digambarkan sebagai lelaki atau perempuan kurus, orang tua atau kakek-kakek. Ini kartu penutup yang bagus banget. Setelah melewati segala keruwetan, godaan, dan kebingungan, akhirnya ada arah yang jelas. Bisa jadi ada dorongan untuk melakukan perjalanan, entah itu perjalanan fisik atau perjalanan batin, untuk menemukan kejelasan. Ini juga sinyal untuk menegakkan keadilan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Yang paling penting, kita akan menetapkan target baru yang lebih jelas dan realistis. Waktunya move on dan fokus ke tujuan baru. Bisa jadi ada sosok orang tua atau kakek-kakek bijaksana yang ikut membimbing kita dalam perjalanan ini. Wah, energi awal Agustus ini memang campur aduk ya. Ada momen yang perlu diwaspadai, tapi ada juga keberuntungan besar yang datang berulang kali. Ingat, kartu-kartu ini hanyalah gambaran energi yang ada di sekitar kita. Kita punya kendali penuh untuk menentukan cara merespon semua energi ini. Tetaplah optimis, bijaksana dalam mengambil keputusan, dan jangan lupa bersyukur untuk setiap rezeki yang hadir. Yang paling penting, dengarkan intuisi kalau ada yang terasa janggal, ikuti kata hati. Semoga reading ini bisa jadi panduan yang bermanfaat. Yuk, sebarkan energi positif. Sampai jumpa di reading berikutnya, dan semoga awal Agustus ini penuh kejutan baik dan kebahagiaan.